Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuinatul Munadhiro, NIM H76218048. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik sistem informasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Kode dirancang untuk menginspirasi dan memandu perilaku etis semua profesional komputasi, termasuk praktisi, infrastruktur, pelajar, pemberi pengaruh, dan siapa saja yang menggunakan teknologi komputasi dengan cara yang berdampak. Kode berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan ketika pelanggaran terjadi. Kode etik mencakup prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai pernyataan tanggung jawab berdasarkan pemahaman bahwa kepentingan umum selalu menjadi pertimbangan utama. Setiap prinsip dilengkapi dengan pedoman yang memberikan penjelasan untuk membantu para profesional komputasi dalam memahami dan menerapkan prinsip tersebut. Di antara prinsipnya adalah: yang pertama, prinsip etis umum; yang kedua, tanggung jawab profesional; yang ketiga, prinsip kepemimpinan profesional; dan yang keempat, kepatuhan terhadap kode. Prinsip etis umum. Yang pertama, berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia, mengakui bahwa semua orang adalah pemangku kepentingan dalam komputasi. Prinsip ini, yang menyangkut kualitas hidup semua orang, menegaskan kewajiban para profesional komputasi, baik secara individu maupun kolektif, untuk menggunakan keterampilan mereka untuk kepentingan masyarakat anggotanya dan lingkungan di sekitar mereka. 2. Menghindari bahaya. Contoh bahaya termasuk cedera fisik atau mental yang tidak dapat dibenarkan, perusahaan atau pengungkapan informasi yang tidak dapat dibenarkan, dan kerusakan yang tidak dapat dibenarkan pada properti, reputasi, dan lingkungan. Yang ketiga, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Seorang profesional komputasi harus transparan dan memberikan pengungkapan penuh dari semua kapabilitas sistem terkait batasan dan potensi masalah terhadap pihak yang sesuai. Yang keempat, bersikap adil dan mengambil tindakan untuk tidak mendiskriminasi. Profesional komputasi harus mendorong partisipasi yang adil dari semua orang, termasuk mereka dari kelompok yang kurang terwakili. Yang kelima, menghormati pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan ide-ide baru, penemuan, karya kreatif, dan artefak komputasi. Mengembangkan ide-ide baru, penemuan, karya kreatif, dan artefak komputasi menciptakan nilai bagi masyarakat, dan mereka yang mengerahkan upaya ini harus berharap mendapat nilai dari pekerjaan mereka. Yang keenam, menghormati privasi. Teknologi memungkinkan pengumpulan, pemantauan, dan pertukaran informasi pribadi dengan cepat, murah, dan seringkali tanpa sepengetahuan orang yang terpengaruh. Yang ketujuh, menghormati kerahasiaan. Para profesional komputasi harus melindungi kerahasiaan kecuali dalam kasus di mana itu merupakan bukti pelanggaran hukum, peraturan organisasi, atau kode. Kemudian ada tanggung jawab profesional. Yang pertama, berusaha keras untuk mencapai kualitas tinggi baik dalam proses maupun produk pekerjaan profesional. Martabat memberi kerja, karyawan, kolega, klien, pengguna, dan siapapun yang terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pekerja harus dihormati dalam proses berlangsung. Yang kedua, menjaga standar tinggi kompetensi profesional, perilaku, dan praktik etis. Kompetensi profesional dimulai dengan pengetahuan teknis dan dengan kesadaran akan konteks sosial di mana pekerjaan mereka dapat diterapkan. Yang ketiga, mengetahui dan menghormati aturan yang ada terkait dengan pekerjaan profesional. Aturan di sini mencakup hukum dan peraturan lokal, regional, nasional, dan internasional, serta kebijakan dan prosedur organisasi di mana profesional tersebut berada. Yang keempat, menerima dan memberikan ulasan profesional yang sesuai. Pekerjaan profesional berkualitas tinggi dalam komputasi bergantung pada tinjauan profesional di semua tahapan.
Yang kelima, memberikan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh tentang sistem komputer dan dampaknya, termasuk analisis kemungkinan risiko. Profesional komputasi harus berusaha untuk menjadi perseptif, menyeluruh, dan objektif saat mengevaluasi, merekomendasikan, dan menyajikan deskripsi dan alternatif sistem. 6. Melakukan pekerjaan hanya di bidang kompetensi. Seorang profesional komputasi bertanggung jawab untuk mengevaluasi penugasan kerja potensial. Yang ketujuh, menumpuk kesadaran dan pemahaman publik tentang komputasi, teknologi terkait, dan konsekuensinya. Sesuai dengan konteks dan kemampuan seseorang, profesional komputasi harus berbagi pengetahuan teknik dengan publik, menumbuhkan kesadaran komputasi, dan mendorong pemahaman komputasi. 5. Memberikan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh tentang sistem komputer dan dampaknya, termasuk analisis kemungkinan risiko. Profesional komputasi harus berusaha untuk menjadi perseptif, menyeluruh, dan objektif saat mengevaluasi, merekomendasikan, dan menyajikan deskripsi dan alternatif sistem. Yang keenam, melakukan pekerjaan hanya di bidang kompetensi. Seorang profesional komputasi bertanggung jawab untuk mengevaluasi penugasan kerja potensial. Yang ketujuh, menumpuk kesadaran dan pemahaman publik tentang komputasi, teknologi terkait, dan konsekuensinya. Sesuai dengan konteks dan kemampuan seseorang, profesional komputasi harus berbagi pengetahuan teknis dengan publik, menumbuhkan kesadaran komputasi, dan mendorong pemahaman komputasi. Yang kedelapan, mengakses sumber daya komputasi dan komunikasi hanya jika diizinkan atau jika didorong oleh kepentingan publik. Individu dan organisasi memiliki hak untuk membatasi akses ke sistem dan data mereka selama pembatasan tersebut konsisten dengan prinsip lain dalam kode. Yang kesembilan, desain dan implementasikan sistem yang kokoh dan aman digunakan. Profesional komputasi harus melakukan uji tuntas untuk memastikan sistem berfungsi sebagaimana mestinya, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengamankan sumber daya dari penyalahgunaan, modifikasi, dan penolakan layanan yang tidak disengaja dan disengaja. Kemudian ada prinsip kepemimpinan profesional. Yang pertama ada memastikan bahwa barang publik menjadi perhatian utama selama semua pekerjaan komputasi profesional. Yang kedua, mengartikulasikan, mendorong penerimaan dan mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab sosial oleh anggota organisasi atau kelompok. Yang ketiga, mengelola personel dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup kerja. Yang keempat, mengartikulasikan, menerapkan, dan mendukung kebijakan dan proses yang mencerminkan prinsip-prinsip kode. Yang kelima, menciptakan peluang bagi anggota organisasi atau kelompok untuk berkembang sebagai profesional. Yang keenam, berhati-hati saat memodifikasi atau menghentikan sistem. Yang ketujuh, mengenali dan merawat secara khusus sistem yang terintegrasi ke dalam infrastruktur masyarakat. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan terhadap kode. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi, mempromosikan, dan menghormati prinsip-prinsip kode. Para profesional komputasi harus mematuhi prinsip-prinsip kode dan berkontribusi untuk memperbaikinya. Yang kedua, perlakukan pelanggaran kode sebagai tidak konsisten dengan keanggotaan di AJM. Setiap anggota AJM harus mendorong dan mendukung kepatuhan oleh semua profesional komputasi terlepas dari keanggotaan AJM. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.